Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel Imam Maula Fikri. Kali ini kita akan kembali membaca kitab Tanqihul Qaul fi Syahri Lubabil Hadis ta'lif al-Allamah Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani. Kitab ini dikarang oleh Imam Nawawi Al-Bantani yang menerangkan hadis-hadis dalam kitab Lubabul Hadis. Kita lanjutkan penjelasan yang kemarin. Masih tentang keutamaan sholat jamaah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man syahida ay hadoro, man syahida barang siapa yang hadir ya, sholatal jamaati, sholat jamaah, kutiba kataballahu ta'ala, maka Allah akan mencatat baginya, kataballahu ta'ala lahu, maka Allah akan mencatat baginya, bagi orang yang hadir dalam sholat jamaah, zahiban waraji'an, perginya dia menuju tempat sholat berjamaah, waraji'an, dan pulangnya dia dari tempat sholat berjamaah, asyru hasanatin, sebanyak 10 kebaikan. Jadi di sini Nabi Muhammad SAW mengatakan orang yang pergi untuk sholat jamaah maka akan dicatat baginya 10 kebaikan. Begitupun ketika dia pulangnya, dia akan mendapatkan catatan 10 kebaikan. Wa maha anhu, dan dihapus darinya, asyru sayyiatin, dihapus darinya 10 keburukan. Wa rafa'alahu asyru darajatin, dan diangkat baginya 10 derajat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la sholata, tidak ada salat, lijaril masjidi, bagi tetangga masjid, artinya yang bertempat tinggal ya, bersebelahan dengan masjid. Lijar itu tetangga atau berdekatan dengan masjid. La sholata lijaril masjid illa fil masjid, tidak ada sholat bagi orang yang bertempat tinggal atau bertetangga dengan masjid, illa fil masjid, kecuali di masjid. Nah, di sini Nabi menekankan ya keharusan orang yang tempat tinggalnya dekat dengan masjid, maka dia harus sholat di masjid. Rawahu ad-Darqutni wal Baihaqi an Jabir an Abi Hurairah wa hadzal hadits mahmulun alal fariidhah. Jadi ini diriwayatkan dari Baihaqi dan dari Jabir dan dari Abi Hurairah, dan hadis ini subjeknya adalah mahmulun alal fariidhah. Hadis ini menjadi dalil gitu ya, menjadi keharusan dari hadis ini adalah al-fariidhah, sholat fardu, wama al-haqobiha, dan apa-apa yang melekat pada sholat fardu yang 5 waktu itu, misalkan sholat qabliyah dan ba'diyahnya. Fafi'luha fil masjid, maka dikerjakannya di masjid gitulah. Afdol, lebih baik gitu ya. Jadi dalam hadis ini, dalam hadis yang kita jelaskan tadi, la sholata li jaril masjid illa fil masjid, yang dimaksud dengan harus sholat di masjid itu adalah sholat fardunya dan sholat yang melekat dengan sholat fardu itu, misalkan qabliyah ba'diyahnya ya. Wa ma'ada dzalik, dan apa-apa selain itu, fafi'luhu fil baiti afdol, maka mengerjakannya di rumah lebih baik, min fi'lihi fil masjid, daripada mengerjakannya di masjid. Nah, ini contohnya misalkan seperti sholat duha, sholat tahajud, sholat hajat, dan lain sebagainya.
yang tidak berkaitan dengan sholat fardu, maka lebih baik dikerjakan di masjid, ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, hadis yang ketiga, dan telah berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sholatul jamaati rahmatun, sholat jamaah adalah rahmat, wahia khairun, dan hianya kembali ke sholat jamaah, dan sholat jamaah itu khairun minad dunya, lebih baik daripada dunia, wa ma fiha, dan apa-apa seisinya, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wal jama'atu rahmatun, dan jamaah, ya, kebersamaan itu adalah rahmat. Ai luzumul jama'atil muslimina mausilun ila rahmatin au sabbaba li rahmatin. Atau di sini Imam Nawawi menjelaskan kejamaahan atau berjamaah itu, keharusan berjamaah, luzumul jamaah lil muslimin, keharusan berjamaah bagi seorang muslimin itu menjadi penyambung, menjadi wasilah atas turunnya rahmat kepada kaum muslimin, au sababa lirrahmah, atau sebab atas sebuah rahmat. Wal firqatu azabun, dan berkelompok azabun adalah azab, ai mufaraqatihim wal infiradi anhum sababan lil azab, atau terpecah belahnya gitu ya, tercerai berainya, terpisahnya, ya, menjadi firqah-firqah, menjadi kelompok-kelompok itu, dari terpecah belah dari jamaah itu adalah sebab diturunkannya azab kepada kaum muslimin. Jadi fadilah sholat jamaah itu adalah sebagai pemersatu umat Islam, dan dengan bersatunya umat Islam maka rahmat Allah Subhanahu wa taala akan selalu turun kepada kaum muslimin dimanapun berada. Maka itu mari sama-sama kita terus melaksanakan sholat jamaah di masjid. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.